Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360. Pemirsa, Presiden Amerika Donald Trump memperingatkan operasi militer terhadap Iran berpotensi berlangsung lebih lama dari perkiraan awal. Pernyataan itu disampaikan di Gedung Putih Senin waktu setempat. Dalam komentar publik pertamanya sejak peluncuran operasi Epic Fury, Trump menyebut 4 tujuan utama serangan, yaitu menghancurkan kemampuan rudal Iran, memusnahkan angkatan laut, memastikan Teheran tidak pernah memperoleh senjata nuklir, serta menghentikan dukungan Iran terhadap kelompok bersenjata di luar negeri. Trump menyebut proyeksi awal konflik 4 hingga 5 pekan, namun menegaskan Amerika mampu bertahan lebih lama. Ia juga mengklaim operasi berjalan lebih cepat dari jadwal menyusul tewasnya sejumlah pemimpin senior Iran pada gelombang serangan awal. Sementara itu, pernyataan Trump memicu sorotan terutama terkait kemungkinan pengerahan pasukan darat dan potensi eskalasi lebih besar. Hingga kini ratusan target dilaporkan telah diserang meski Washington menegaskan operasi ini bersifat terbatas. We warned Iran not to make any attempt to rebuild at a different location because they were unable to use the ones that we so powerfully blew up. But they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons. In addition, the regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching our beautiful America. The purpose of this fast-growing missile program was to shield their nuclear weapon development and make it extraordinarily difficult for anyone to stop them from making these highly forbidden by us nuclear weapons. We were the ones that were complaining. We were the ones that wanted it stopped, but everybody was behind us. Iran secara resmi menutup Selat Hormuz. Seorang pejabat senior Garda Revolusi Iran menyatakan jalur vital tersebut ditutup dan kapal manapun yang mencoba melintas akan ditembak. Mengutip Reuters, Selasa 3 Maret 2026, peringatan ini menjadi yang paling eksplisit sejak Teheran mengumumkan penghentian jalur ekspor pada Sabtu lalu. Penasihat senior IRGC, Ibrahim Jabari menegaskan, selat ditutup jika ada yang mencoba melewatinya, kapal itu akan dibakar. Penutupan ini mengancam sekitar 20% aliran minyak dunia. Selat Hormuz merupakan jalur ekspor utama yang menghubungkan produsen minyak teluk seperti Arab Saudi, Iran, Irak, dan Uni Emirat Arab ke Teluk Oman dan Laut Arab. Langkah ini terjadi setelah serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari yang dilaporkan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Ketegangan memicu serangan balasan rudal Iran ke sejumlah negara teluk dan memperbesar risiko lonjakan harga minyak serta gangguan logistik global. Penutupan Selat Hormuz dan ancaman terhadap kapal yang melintas memicu kekhawatiran besar di pasar energi dunia. Harga minyak melonjak dan risiko inflasi global juga semakin meningkat. Lantas seberapa aman posisi Indonesia di tengah gejolak ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Hasriansyah, Head of the Renewable Energy Sektor Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia, ASPEPindo. Pak Hasriansyah, selamat pagi. Pagi. Terima kasih sudah bergabung, Pak. Kita bahas apa yang terjadi, konflik di Iran dan juga yang berujung pada penutupan Selat Hormuz. Ini kan merupakan jalur perdagangan yang paling utama untuk salah satu komoditas minyak. Seperti apa gambarannya terhadap dampaknya terhadap pasar energi global? Ya, selamat pagi. Terima kasih Mbak Ellen telah mengundang ASPEPindo. Tentu saja dampak yang dirasakan dengan terjadinya perang Iran ini dan terutama khususnya penutupan Selat Hormuz berdampak sangat signifikan. Karena Indonesia sangat bergantung pada impor dari Timur Tengah. Bahkan 50% dari impor minyak mentah kita berasal dari Timur Tengah. Sehingga dampaknya pasti akan signifikan. Kita bisa lihat juga harga sempat naik, oil Brent bisa naik sampai 82 meskipun pada penutupan kemarin turun ke 78, sekian.
Harga minyak terus melonjak, namun dari OPEC Plus ya, ini kan ada rencana untuk bisa meningkatkan produksi. Tapi jika konflik ini meluas, seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump bahwa prediksinya ini bisa sekitar 4 minggu, apakah akan memicu kenaikan lebih lanjut untuk komoditas minyak? Iya, kalau dilihat dari eskalasi yang terjadi saat ini sedikit berbeda dibandingkan perang Iran-Israel sebelumnya ya, yang dimana berjalan hanya 12 hari. Kalau sekarang kita bisa lihat eskalasinya sudah mulai muncul dukungan kepada Iran baik dari sisi Hizbullah dan dari negara-negara proksinya Iran, Iya. lalu kemudian dari pihak Amerika juga udah mendapat dukungan dari Inggris, lalu kemudian Eropa. Jadi bisa jadi perang ini lebih lama dibandingkan perkiraan Donald Trump 5 minggu ya. Iya. Sehingga apabila itu terjadi, chokehold ya dari Selat Hormuz ini apabila berkelanjutan terus-menerus akan menyebabkan pasokan minyak dunia akan semakin menipis ya, di mana 20% dari global oil itu berasal melalui Selat Hormuz. Pastinya harga bisa tembus mungkin di atas $100. Oke, seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, Indonesia kan memang masih mengimpor minyak. Kemudian memang sudah ada kerjasama antara Amerika Serikat dan Indonesia, di mana Indonesia juga akan mengimpor minyak dari Amerika Serikat. Nah, pandangan Anda seperti apa dengan adanya shifting impor minyak dari negara-negara non-Middle East ke Amerika untuk cadangan minyak kita? Ya, bisa dibilang itu blessing in disguise ya. Iya. Bahwa beberapa hari sebelum terjadinya perang ini, Indonesia sudah menandatangani MOU dengan Amerika untuk mendapatkan pasokan migas, minyak dan LPG ya, dan crude ya. Senilai komitmennya itu 15 miliar US dollar, berarti sekitar 253 triliun. Saya rasa untuk pasokan bahan bakar BBM komitmennya sudah jelas, tinggal masalah teknis untuk masalah pengiriman dari tadi shifting dari Middle East ke Amerika. Baik, kita bahas secara jangka pendek ya mungkin, karena disebut bahwa persediaan BBM nasional itu hanya bertahan sekitar 20 hari nih Pak. Sementara kita sebentar lagi ada arus mudik lebaran. Ya. Otomatis kemungkinannya kebutuhan pasti meningkat. Nah, Betul. pandangan Anda seperti apa? Iya, kalau dari pernyataan Pak Menteri SDM, Pak Bahlil, memang cadangan kita hanya 20 hari ya. Nah, ini harus didorong, saya rasa ada tindakan yang lebih agresif dari pemerintah kita untuk bisa meningkatkan cadangan minimal sampai 45 hari. Ya. Saya rasa mungkin bisa dilakukan diskusi untuk agreement dengan Amerika bisa direalisasikan lebih cepat. Yang saya ketahui sudah ada MOU dengan Exxon dan juga dengan perusahaan di Amerika ya, sudah ada, sehingga langkah strategisnya adalah mempercepat ya. Oke, kemudian kita beralih ke dari sisi efeknya ya dari kenaikan harga minyak, di mana dalam simulasi APBN 2026 setiap kenaikan harga minyak sebesar $1 ini bisa berpotensi melebarkan defisit APBN kita, sehingga ini juga cukup sensitif nih Pak. Kalau Betul. kita lihat memang ya, apalagi memang batas defisit APBN kita ini juga sudah hampir melewati limitnya, ya mendekati 3%. Seperti apa analisa Anda? Apakah ini akan membebani APBN kita dan juga akan berpotensi terhadap potensi penyesuaian harga BBM? Ya pastinya BBM yang bersubsidi ya, itu pasti akan terdampak. Kalau kita lihat banyak yang memakai BBM bersubsidi adalah yang memakai solar. Iya. Defisit anggaran tentu saja semakin banyak. Kalau kita bisa lihat juga selain dari BBM juga dari gas. Karena kita juga gas LPG terutama itu masih 70 juta masyarakat kita masih menggunakan LPG 3 kg.
dan kita juga masih tergantung LPG dari impor dari Timur Tengah juga. Nah jadi ini lumayan double kill ya Iya. dari sisi demand saat ini bulan Ramadan dan akan ada libur Lebaran, BBM dan untuk energi, gas juga pasti akan meningkat, sehingga tekanan terhadap defisit anggaran kita pastinya akan semakin dalam. Dengan adanya penutupan LNG ya di Qatar terkait dengan gas, apakah ini juga akan memicu risiko pasokan gas dalam negeri karena mengingat Indonesia juga masih mengimpor gas? Sebenarnya sih kalau dari sisi harga, Iya. LNG kita kan kalau harga dunia 11 sampai 12, lalu bisa jadi meningkat menjadi 22 sampai 28 MMBTU ya. Namun LNG kita pasokan dalam negeri sebenarnya masih cukup. Itu statement dari Kementerian SDM. Jadi kalau kita bisa prioritaskan gas LNG kita untuk sektor industri dan dalam negeri masih bisa dipasok, saya rasa itu bisa di-cover ya. Oke, jadi secara pasokan selama memang sudah dipastikan untuk ketersediaannya ini aman, mungkin tidak menjadi isu yang utama begitu ya. Lebih isunya ini sekarang di harga ya, Pak? Untuk LNG yang tadi Untuk saya LNG maksud. ya. Kalau untuk crude oil sama BBM memang akan ada isu. Oke, baik. Lonjakan harga energi ini kan juga bisa berdampak pada kenaikan barang dan jasa. Gitu ya. Dari perspektif dunia usaha sebetulnya kita melihat sektor-sektor mana saja nih yang akan lebih banyak terpukul selain pariwisata tentunya karena penerbangan banyak ditutup. Apakah itu juga industri-industri yang juga berorientasi pada impor? Seperti apa? Iya, pastinya sektor transportasi itu pasti berpengaruh. Kalau kita lihat yang menggunakan BBM bersubsidi truk untuk distribusi logistik, lalu biaya pengiriman pastinya akan meningkat menjadi lebih mahal. Lalu kita bisa lihat sektor UMKM pasti juga terdampak karena tadi harga pangan pasti naik. Lalu juga harga gas untuk memasak juga tadi bisa jadi naik. Meskipun dilindungi ya, kalau yang 3 kilo kan harga eceran yang dilindungi adalah 19.000, mungkin di harga pasaran 22.000, mungkin selisih 2.000 3.000 dijualnya. Tapi ada kemungkinan untuk F&B yang tidak menggunakan gas yang subsidi pasti terdampak. Harga makanan UMKM juga terdampak begitu? pastinya akan terdampak. Harga-harga pasti akan. Apalagi tadi ini Ramadan, Lebaran tanpa kejadian yang semasif dan sebesar ini pun harga itu biasanya tahun ke tahun sudah meningkat. Ini ditambah lagi dengan kejadian yang luar biasa ini. Oke, jadi secara timing apa langkah yang begitu urgent yang harus disiapkan pemerintah selain tadi memastikan ketahanan energi dan juga mengantisipasi kenaikan harga? Seharusnya pemerintah mungkin bisa membentuk semacam satgas ya, untuk yang satu memastikan inflow dari memastikan supply kita secara supply energi kita itu cukup. Lalu bagaimana bisa memberikan insentif bagi UMKM misalkan, sehingga pemerintah dengan begitu bisa mengantisipasi ke depan ini akan ada libur Lebaran yang akan membutuhkan banyak BBM dan juga harga pangan yang semakin tinggi. Baik, kita akan bahas terkait dengan side effects lainnya dari adanya konflik ini. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates. Pemirsa, dialog bersama Hasriansyah, Head of the Renewable Energy Sector Aspepindo. Kita lanjutkan kembali. Pak, kalau kita melihat di tengah lonjakan harga minyak dan juga gas, apakah ini juga nanti domino efeknya juga bisa berimbas ke komoditas energi substitusi lainnya seperti batu bara? Bisa. Kalau perangnya ini berlangsung lama, mungkin akan
ada demand yang lebih tinggi untuk alternatif energi ya, yaitu ke batu bara. Baik. Ya. Sebagai negara produsen utama batu bara, salah satu negara produsen utama batu bara, sebetulnya Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini dong ya? Seperti apa? Iya, apabila tadi ya demand-nya tinggi, harga pasti naik, eksportir pasti akan senang untuk ekspor ya. Namun harus dipahami bahwa ekspor batu bara Indonesia kan dibatasi dan harus memperhatikan DMO ya. Jadi domestic obligation untuk memastikan ketahanan energi untuk PLTU di Indonesia masih cukup sehingga tidak kekurangan batu bara di dalam negeri. Oke, jadi ada concern terkait produksi batu bara ya, karena kan dibatasi juga. Bagaimana sebetulnya seberapa penting menjaga antara keseimbangannya, produksi, antara juga kebutuhan dalam negeri dan juga bisa memanfaatkan peluang dari kenaikan harga batu bara, sehingga nantinya ekspor kita bisa meningkat nih Pak. Jadi butuh kebijakan dari pemerintah ya, karena ada beberapa waktu lalu produksi itu dibatasi 30%. Jadi apabila ini bisa dibuka untuk eksplorasi, maksudnya produksi batu bara bisa dilepas ya untuk maksimum, mungkin bisa mengejar. Namun kan ketika produksi itu didapatkan sinyal untuk dibuka untuk bebas, tentu saja tidak bisa langsung cepat diantisipasi karena proses produksi itu juga tidak singkat ya, perlu tambah alat-alat produksi, lalu kontraktor juga mungkin pergerakannya butuh waktu juga untuk memenuhi target produksi. Oke. Memang untuk di tahun 2025 harga batu bara agak lesu gitu ya Pak. Tapi untuk di awal tahun kita melihat ada sedikit kenaikan dari meningkatnya permintaan dari China. Negara mana saja yang Anda pandang ini akan kembali meningkatkan permintaan batu bara dan juga bisa menjadi prospek untuk Indonesia? Ya, seperti yang disebutkan tadi China, India, di Asia Tenggara itu Filipina ya. Filipina itu demand-nya lumayan tinggi. Kalau di Asia ada Jepang dan Korea Selatan. Oke, baik. Bagaimana dengan negara-negara Eropa? Eskalasi yang sekarang terjadi di wilayah timur ya, antara perbatasan antara Eropa Barat dengan Rusia, nah Eropa Timur dan Rusia juga, itu di situ memang sudah ada pergerakan untuk pertahanan ya, dan pasukan juga sudah mulai digerakkan ke sana. Nah, apabila pasokan energi dari Rusia itu terputus ya, lalu kemudian Eropa tidak memiliki pilihan lain, mungkin demand untuk ngambil dari wilayah lain termasuk Indonesia mungkin akan muncul. Berarti kita bisa dapat spillover effect-nya begitu ya Pak? Bisa jadi, bisa jadi. Tapi kalau kita bisa membandingkan antara krisis ataupun juga konflik yang terjadi sekarang antara Iran, kemudian gabungan Amerika Serikat dan Israel, dibandingkan dengan konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina yang tadinya juga berdampak pada komoditas, apa yang bisa dibandingkan dan juga menjadi perbedaan? Oke, waktu 2022 kan dunia shock ya, karena itu pertama kali ada konflik besar. Sehingga waktu itu kalau tidak salah bisa dicek lagi, oil Brent itu naik sampai $128 per barrel. Namun kemudian mulai melandai, eskalasi di Ukraina bisa di-contain karena tidak begitu menyebar ya. Sementara apa yang kita lihat yang terjadi di Iran saat ini kan sudah regional. Sasaran balasan yang dilakukan oleh pemerintah Iran dari IRGC dalam selang waktu 2 jam sejak serangan pertama, dia langsung menghantam 8 basis militer Amerika yang ada di negara-negara tetangga, yang ada di Bahrain, yang ada di Arab Saudi, lalu di Qatar, UAE, itu semua dihantam sekaligus. Jadi kita bisa lihat bahwa serangan yang terkoordinir dengan
sangat masif. Ini menunjukkan perlawanan Iran tidak mudah dipatahkan. Lalu yang seperti saya sebutkan tadi, beberapa negara di luar dari yang konflik sekarang, seperti Inggris, lalu juga dari Eropa juga mulai masuk. Sehingga kita lihat di sini, semoga tidak terjadi ya. Semoga segera bisa resolve dan bisa segera damai, tapi Presiden Trump sendiri tadi menyatakan bahwa perkiraan dia yang 5 minggu ada kemungkinan besar akan lebih panjang, dan ada kemungkinan bahwa mereka akan deploy pasukan darat. Ya, nah ini kita belum bisa yakin 100% arahnya kemana, tapi sepertinya kok jalan menuju exit strategi di mana terjadi regime change, lalu kemudian mereda, lalu kemudian Selat Hormuz terbuka lagi, kelihatannya kok agak tipis ya. Gitu. Oke. Jadi akan ada volatilitas lebih lanjut yang perlu kita perhatikan begitu ya Pak. Ya. Terakhir mungkin strategi apa yang perlu dilakukan Indonesia agar tidak hanya tentunya bertahan, tapi juga bisa memanfaatkan peluang-peluang lanjutan dari kenaikan harga komoditas, tapi juga memastikan ketersediaan dalam negeri ini juga perlu difokuskan. Ya, secara jangka pendek Aspemindo menilai bahwa diperlukan ada suatu strategi yang inklusif. Pemerintah tidak bisa melakukan ini sendiri. Pemerintah perlu untuk menggandeng pihak swasta. Dalam arti ketika kita menerima tambahan pasokan, misalnya sekarang Amerika udah punya Venezuela, jadi istilahnya pasokan sudah ada diversifikasi begitu ya Pak? Ya, dari Amerika dikirim ke kita, tapi kita punya kilangnya nggak untuk menampung ya. Nah ini kita perlu segera membangun untuk memastikan pasokan energi kita, sehingga kita perlu libatkan juga swasta untuk membangun kilang-kilang, sehingga tadi ketahanan 20 hari itu bisa berkembang menjadi minimal 45 hari. Itulah yang disebut ketahanan energi. Lalu kemudian energi domestik itu diperkuat dari kekuatan kita sendiri, yaitu dari batu bara dan gas. Ini adalah sumber energi yang harus diprioritaskan untuk menjadi energi buffer bagi kekuatan ketahanan energi Indonesia. Ya, ada DMO misalkan untuk batu bara kan sudah diterapkan DMO, bisa juga kita terapkan DMO untuk gas. Kan ada pembangkit listrik juga yang masih PLTG, masih menggunakan gas juga. Itu diprioritaskan. Lalu kemudian bagaimana bisa mengantisipasi kenaikan harga pangan, lalu kenaikan harga energi yang pastinya akan menimbulkan inflasi. Pelemahan rupiah juga akan semakin dirasakan. Kita lihat juga IHSG melemah. Sekarang udah di 8.000, mungkin agak turun. Nah, ini perlu koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan asosiasi, serta pengusaha swasta nasional untuk sama-sama menghadapi situasi krisis ke depan bersama-sama. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Bapak Hasriansyah selaku Head of Renewable Energy Sektor Aspemindo, atas waktunya di Nusantara Economic Update. Sehat dan sukses selalu. Tentunya kita harapkan konflik ini tidak akan berkepanjangan dan juga dampaknya bisa diantisipasi dengan baik ya oleh pemerintah. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Ellen. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar. Semua saling terhubung. Saya Ellen Gracia, pamit undur diri. Sampai jumpa.